yang dibahas. Kalau presisi itu kan berarti harusnya dia yang dia sampaikan itu kan nggak benar gitu aja kan sebetulnya. Kalau recall itu kan ada hal yang harusnya disebutkan tapi nggak disebutkan. Jadi di mana di mana letak kegagalan dari teknik ini. Sebelum masuk ke saran tadi gitu kan. Minimum kamu bisa menyampaikan oh gagalnya di ABC gitu. Nah, kamu bisa menyampaikan itu berdasarkan data misalkan 50% itu dari kasus A, sekian persen dari kasus B gitu kan. Pakai statistik yang proporsional, yang dasar-dasar aja itu juga bisa. Misalkan, atau gini, kalau nggak pakai statistik, kamu bisa ngomong juga dari 7 tes gitu ya. Kamu kan bisa lihat tadi di tabelmu itu kan. Itu kan kelihatan banget di mana dia gagal kan. Iya. Heeh. Nah, itu diulas. Itu aja. Itu aspekmu yang pertama gitu kan. Mm-mm. Terus, Terus eh ini udah ada aduh, itu tuh urutan itu. mm-mm. Oh Duh, ini Pak. apa itu? Kelihatan dong rahasia chatnya. Aduh, aduh. Nah, ini mau tanya urutan bab 4 sih, Pak. Kalau misal kata Prof. Erma kemarin itu, kalau bab 4 itu menyesuaikan metodologi yang bab 3. Tapi saya mau tanya lagi ke Bapak, apakah untuk bab Mm-mm. 4 ini sudah sesuai apa belum? Jadi yang pertama itu Oke, ya. saya lihat, kita lihat. Hmm, Bab 4 itu hasil dan pembahasan. Sebentar. iya. Hasil dan pembahasan. Oke, bisa hasil dan pembahasan bisa. Eh, ah, ah, ah. Hasil penggalian kebutuhan bagus, partisipasi penelitian, proses penggalian, hasil kebutuhannya mana kok partisipan proses itu 412 kan harusnya ada Hasil dari kok kebutuhan. prosesnya ya. Kalau iya, kalau prosesnya itu kan sudah kamu jelaskan proses penggaliannya, itu kan kamu jelaskan di bab sebelumnya kan. Iya. Kalau di 412 itu mestinya ya eh, hasilnya, kebutuhannya itu apa. Gitu ya. Oke, terus kebutuhan, ini kan harusnya kebutuhan informasi pengguna gitu kan. Mm-mm. Nah, nggak usah ada hasilnya juga nggak apa-apa, langsung aja kebutuhan eh, pengguna terkait informasi atau terkait penjelasan. Kebutuhan pengguna terkait penjelasan BPMN. Oke, Ya. Terus untuk yang bab setelah kebutuhan pengguna lanjut ke prompt engineering. Di sini yang 42.1 itu saya nah harus ini yang kurang cocok. Judulnya jangan prompt engineering karena itu sangat spesifik gitu kan. ya. Lebih baik adalah eh, generasi atau generate ya. Bahasa Inggrisnya sih generate, tapi nggak cocok kalau di Indonesia kan generasi gitu ya. Iya. Mungkin jadi pembuatan penjelasan gitu ya, atau menghasilkan eh, membuat penjelasan menggunakan model bahasa gitu. Eh, Oke,
Berarti kan 421 itu diagram yang dipakai apa? Ya, Kemudian bukan metode prompting, tapi ya metode generasi generasi lagi. Text generation bahasa Indonesianya apa sih? Sebentar saya carikan ya. Iya, pembuatan pembuatan atau menghasilkan gitu ya. Coba lihat tadi. Kontennya itu apa sih? Ya itu aja menghasilkan penjelasan hasil penjelasan gitu aja. Atau penjelasan menggunakan dengan memanfaatkan model bahasa gitu. Bukan bukan empat duanya itu. oh Ya empat ini. duanya. Ah, ah, ah. Itu pembuatan penjelasan menggunakan model bahasa. Oke. 422 itu adalah prosesnya aja proses menghasilkan proses pembuatan gitu aja. Oh, siap, siap. Proses Ya, pembuatan ya, 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 ya. penjelasan. Oke. Ya, oke, Ini sip, sip. hasil hasil Ah, ah. pembuatan. Eksperimen aja itu, bukan hasil pembuatan kan, hasil eksperimen, hasil percobaan. Terus rangkuman hasil percobaan. Oke, oke. Baik, sudah sip sih. Nah, ini sih, Pak. Nanti eh, karena arsitektur informasinya kita ngambil dari percobaan prompting ini, cara masukinnya gimana ya, Pak? Kalau misal untuk yang desain thinking kan bisa dari point of view, terus lanjut ke HMW, how might we, terus baru Nggak bisa dibuat kejauhan-kejauhan, nggak episode. usah. Nah, Itu tapi kalau langsung misal kamu kita, rujuk dari 413 aja. oh iya, oke, Dari 413 sama 424. buat lompat itu. Heeh. Jadi kan kamu ngomong di hasil kebutuhannya itu ada kebutuhan informasi ABC gitu kan. Iya, heeh. Teknik untuk menghasilkan penjelasan menggunakan bahasa itu ada yang bisa, ada yang enggak, gitu kan intinya Mm. gitu. Berdasarkan informasi itu maka saya merancang jadinya itu tampilannya begini-begini. Oh, Arsitekturnya itu gini-gini-gini. Dengan catatan yang arsitektur informasi yang bagian informasi ini dari bagian arsitekturnya itu ada yang kemungkinan tidak maksimal. Itu baik, aja Pak. nggak apa-apa. Apakah boleh hanya user flow? User flow itu Ini user flow eh, atau task flow gitu sih, Pak, tadi. Apa semuanya juga? sebetulnya kalau di sini kan yang penting traceability-nya aja bisa di-trace gitu loh. Iya. Artinya kamu nggak membuat arsitektur itu ngarang gitu kan. Hmm. Atau membuat user flow itu ngarang. 432 juga itu sebaiknya merujuk pada 413 sama 424. 413 itu. Nah, misalkan, oh perlu ada user, kayak kemarin siapa? Nur ya. Oh perlu ada untuk merefresh teks yang dihasilkan gitu kan. Karena saat ada kebutuhan misalkan 1B bahwa user perlu ingin melakukan brainstorming gitu kan. Kemudian ada juga dari hasil hasil lakukan percobaan
yang kesekian itu hasilnya nggak selalu bagus sehingga perlu di-generate beberapa kali sehingga dihasilkan itu. Jadi bisa Iya, nge-trace itu aja. iya, iya, iya. Hasil pengujian sama analisis itu kayaknya sama. Siapa sih bedanya nanti? Di 45 itu apa kamu? Kalau hasil pengujian ini nanti ada ini sih Pak, partisipannya siapa, terus Oke, pengujian, proses pengujian, terus oke, hasil hasil pengujian itu seperti apa, terus pertama traceability. oke. Berarti itu kamu jadikan 411 aja. Iya, 411 itu proses pengujian, 412 itu analisis. Analisis temuan itu kan masih bagian dari prototipe kan, 45 itu. iya masih. Atau semuanya itu. Atau semua 41, 42, 43. Ini cuman feedback dari prototipenya sih Pak. Oh, berarti itu aja, 442 aja. Jadi yang kamu sebutkan tadi, partisipan dan lain sebagainya, jadikan aja 441 itu adalah proses pengujiannya. Terus 45, ya, paham ya? 45 itu jadi 442, Empat empat dua. itu 442. Kalau 45, asumsi saya itu menganalisis semua 41, 42, 43, Oh iya iya 44 iya. gitu kan. Ya, Nah, iya iya yang di detailsnya. atasnya itu kamu jadikan 411 adalah proses pengujiannya. Terus kata-kata hasil itu kamu buang aja. Kayak hasil perancangan, langsung aja perancangan. Hasil pengujian, langsung aja pengujian. Oke, sudah sih itu sudah banyak. Ya, lanjut ke. Dan ini yang mau ke prototipenya ya Pak. Mm-mm. Nah, untuk yang halaman pertama ini ada Wah, perlu page login ya sih? Ada buat upload gambar. oke, Terus di sini tuh untuk nampilin history gambar yang udah di upload. Untuk kalau misalnya udah upload, jadi nanti lanjut ke. mm-mm. Itu tombolnya kayaknya bukan analisis deh, karena Nah ini sih Pak, itu masih bingung. Ini tombolnya. kan kamu bukan menganalisis BPM, kamu kan sebenarnya membaca BPM aja atau mengulas, mereview ya. Ya, Kalau itu yang general aja buka gitu, open. oke, oke. Oh, nah, misal kalau udah buka, Sudah dibuka diagramnya. nanti di sini bakal ditampilin tiga metode prompt yang kita udah coba sebelumnya. Heeh. Sama nanti ditampilin yang belakangan. Oke, Nah, misal setelah mengklik salah satu promptnya, maka akan ada pilihan oke. deskripsi tulisan kebutuhan yang udah di
cari kemarin. Apakah setiap metode ini nanti informasi yang bisa dihasilkan ini akan berbeda-beda ya? Kalau zero shot Ya, deskripsi, kalau role based itu nanti nggak ada deskripsi atau gimana? sama sih Pak, cuman nanti hasilnya sedikit Heeh. berbeda, ada yang lebih panjang. Tapi mungkin ada yang penjelasannya lebih detail atau seperti apa. Mungkin kalau misalnya dari riset kan lebih simpel karena eh, Oke, promnya oke. nggak terlalu Apa spesifik. pertimbangannya kok memilih prom dulu baru memilih informasinya? Kenapa nggak milih informasinya dulu baru promnya? Hmm, Karena kita Maksud aja saya, heeh. iya sih Pak. Gimana gimana? Mungkin Maksudnya karena kalian harus bikin cerita pertimbangannya itu gitu. Heeh. Mungkin karena pertimbangannya kita kemarin kan nganalisis promnya dulu, ya jadi bisa kayak langsung tahu. Heeh. Kalau gitu nanti di buku kalian ceritanya akan berubah. Jadi eh, prototipe ini bukan untuk membantu orang membaca, tapi untuk mengevaluasi metode prompt gitu loh. Berarti ganti flownya. ya Kalau mungkin menurut saya lebih lebih mudah diganti UI-nya biar konsisten. Artinya metode prompt itu nomor dua. Yang pertama kan informasi yang dibutuhkan ini iya. dulu. Kemudian saya butuh penjelasan, maka untuk penjelasan deskripsi baru bisa saya bandingkan antara zero shot, role based atau chain of thought gitu. Oh, baik. Iya, bisa. Ya, Pak. Sebenarnya nggak salah juga kalau kayak gitu, cuman ceritanya nanti bergeser Iya. bergeser lagi. Kalian bikin tools untuk membantu orang mendesain promptnya gitu kan. Iya. Nah, untuk selanjutnya kalau misal diklik salah satu tombol misalnya ini Mm-mm. aktif, maka akan muncul aktivitas apa saja yang ada di diagramnya. Lalu di sini nanti ada tombol regenerate. Untuk tombol regenerate sendiri itu misal apabila user itu ingin mengubah hasil dari regenerate pertama sehingga nanti dia eh, ada pop up untuk menambahkan perintah. Nah, di sini dimasukkan contohnya seperti tambahkan penjelasan dari aktivitas open board karena di sini mungkin user bingung ada garis 3 di bawah aktivitas ini tuh maksudnya apa. Nah, maka dari itu nanti setelah diklik untuk meregenerate hasilnya nanti lebih spesifik ke penjelasan dari regenerate tersebut. Mm-mm. Oke. Nah, di sini mungkin ada tombol untuk dia bisa eh, Kembali ke iya melihat kembali hasil generik pertama untuk membandingkan deskripsi yang udah ditampilkan. Mm-mm. Nah, lanjut ke sini. Kalau yang di sini cuman kayak pilihan kalau misal deskripsi seperti ini. Heeh. Terus kalau event dan lain-lain. flownya sama. Flow-nya sama sih, Pak. Cuma nanti bakal dikasih yang bisa. Nah, nanti misal kalau misal usernya mau secara spesifik eh, mencari penjelasan tentang yang ada di gambar ini mungkin dia bisa nanti muncul muncul penjelasannya tapi ini mesti ini buat juga ini dirancang. Menurut Bapak itu perlu apa enggak? Kalau bisa mencet dari Menurut saya, kalau dipencet situnya nggak perlu, tapi bukan nggak perlu ya, nggak penting gitu ya. ya, Tapi kalau saya memilih bagian mana yang harus dijelaskan itu penting gitu loh. Jadi nggak harus di diagramnya langsung diklik, tapi sebelum saya ngomong activity, saya ngomong misalkan sebelum saya minta penjelasan activity, saya minta identifikasi dulu di diagramnya ada aktivitas apa saja gitu loh. Iya, iya. Itu yang mestinya ada di 413 kalian gitu.
Iya. Maksudnya kalian melakukan interview, masa sih nggak ada orang yang minta daftarnya dulu sebelum minta penjelasannya gitu. Dan di tabel yang itu kan kalian juga sudah mengevaluasi kan berapa kali si Iya sudah, Pak. LLM itu berhasil mendeteksi event, berapa kali berhasil mendeteksi ini gitu ya, atau mengidentifikasi ini gitu. Sudah. Berarti kan ada satu kebutuhan untuk identifikasi kasih elemen di gambar, di diagram, gitu kan. Kedua, berarti kan ada hasil evaluasi seberapa bagus LLM bisa mengidentifikasi, gini kan. Ketiga, terus bagaimana interaksinya, user berinteraksi, gitu kan. Misalkan klik event, kemudian ada hasil identifikasi, kemudian terus pilih elemen, kemudian penjelasan. Ini kan prototipe user flow-nya misalkan kayak gini misal ya, gitu. Jadi balik tadi, nggak usah banyak-banyak. Misalkan user flow bikin ribet, ya di pending dulu user flow. Tapi itu runut gitu loh. Dari kebutuhan ke kapabilitas kemampuan LLM sampai ke gimana UI-nya. Mm-mm. Misalkan kamu nggak sempat membuat semuanya ya event, activity dan sebagainya, bikin satu aja tapi yang Lengkap. bagus, yang bisa dirunut, bukan bagus itu berarti bisa dirunut dari awal. Lengkap. Jadi semua kebutuhan eh, difasilitasi, pasti kemudian kapabilitas LLM itu dibahas gitu ya. Misalkan kita bisa ngomong untuk pull dan lean LLM masih kurang presisi Ya. gitu ya. Atau Ya. untuk domain yang tertentu gitu ya, domain yang kompleks itu user harus menyebutkan apa yang mau dijelaskan karena recall-nya jelek gitu kan. Nah, ada catatan-catatan itu, kalau catatan itu ada di UI-nya juga malah lebih bagus gitu kan. Hmm. Jadi Misalkan kasih saat ini, petunjuk gitu ya, Pak. ya saat ini model model saat ini identifikasi otomatis otomatis uh, misalnya ya gagal menemukan atau merecall elemen terkait misalkan. Sehingga, misalkan silakan tuliskan elemen yang perlu dijelaskan secara manual. Misalkan gini kan juga bisa. Jadi ada kaitannya dari kebutuhan sampai ke tadi evaluasi kan, kamu di 42 sudah mengevaluasi gitu kan. Itu kalau bisa tercermin di 3 prototipemu itu jauh lebih bagus gitu aja sih. Kayak chain of thought gitu ya. Iya. Misalkan yang hasilnya paling maksimal itu yang mana? Kamu bisa kasih clue juga gitu kan. Hmm. Misalkan kemungkinan besar hasilnya hasil kemungkinan besar hasil terbaik dengan metode dengan ini gitu kan. Kenapa? Kan kamu tadi sudah bahas Sudah di 42 menganalisis gitu itu, ya. iya. Heeh. Hmm. Itu.
Jadi maksudnya nggak semua orang bisa mendesain di prototipe ini kalau mereka belum melakukan 42 tadi gitu kan, Iya, atau iya. 41. Nah, menurut Bapak kalau misal ada notifikasi Hmm. seperti itu, mending bentuknya seperti apa ya, Pak? Oh, nggak usah kasih text box aja udah cukup. Oh, siapa? Karena kita masih di low Iya, iya. fidelity, jadi nggak usah bingung dengan perwujudan final nanti menggunakan misalkan apa namanya warning atau dialog atau Iya. pulse gitu ya. Biasanya nanti ada orang lain yang lebih jago komunikasi visual yang bisa membantu menerjemahkan itu. Maksud saya lebih baik elemen yang penting itu muncul daripada gambarnya itu eh, kayak udah aplikasi jadi gitu kan, high fidelity tapi banyak elemen yang luput gitu kan. Nah, ada. Elemen luput itu maksudnya kamu sudah dapat kebutuhannya, terus kamu sudah menganalisis di 42, terus itu nggak terefleksi di UI, itu kan kayak eman-eman aja gitu kan. Terus ngapa? Orang pasti berpikir ngapain kamu lakukan 41 sama 42 kalau di 43 itu nggak muncul gitu. Mm-mm. Nah, itu adalah bagian dari analisis dan saya paham itu eh, bagian terberat dari proses desain gitu ya. Jadi ya latihan kalian sebaiknya lebih banyak di sana. Oke, ada lagi? Sejauh ini sudah itu aja sih, Pak. Itu dulu ya. Mm-mm. Senang ini. Lemburan dong kalian. Apa? Oh, iya. Iya, gitu ya. Semoga eh, tetap terjaga kesehatan. Amin. Sehat kok, Pak. Ya, ya. Sehat-sehatin, Mbak. Oke, selamat melanjutkan. Ada lagi yang didiskusikan nggak kan sudah ya? Sudah sih, Pak. Atau Nur? Ya mungkin Viva atau lain apa? Oh, Iya, ya Nur. Gimana Nur? Siva. Untuk metodenya ini, metode itu apa ya? Eh, maaf Pak, apakah suaranya kedengaran? Soalnya agak, Ah, ah, ah. iya. Jadi izin bertanya ini Pak, metodenya itu kan di metodologi kan perlu Ah, kayak ah. disebutkan kita pakai metode apa gitu kan Pak. Nah kalau misal Itu, kayak ah, desain ah. thinking gitu, kalau kita metodenya apa ya Pak? Prototyping aja yang general aja. Ya, Pak. Terus untuk yang seperti prompting itu kan kayak ada metodenya zero shot, few shot, itu perlu disebutkan juga atau gimana ya Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi, pertama metodologi itu adalah proses pengerjaannya dari A sampai B gitu. Dari awal dari ini ya, dari pertanyaan penelitian sampai ke hasil dan hasil dan analisis. Nah, dalam metodologi itu biasanya kalau penelitian itu ada yang cuma satu metode, misalkan eksperimen gitu ya. Jadi fokus ke ngomong eksperimennya. Eksperimen itu artinya ada orang yang ingin mencapai sesuatu, misalkan kalian sakit, kemudian ingin sembuh gitu kan. Kemudian ada yang kita sebut sebagai intervensi atau kayak obat gitu kan. Nah, kita cek kalau orang minum obat jadi sembuh lebih cepat enggak, itu kan eksperimen. Jadi ada
istilahnya baseline-nya, kemudian ada baseline itu kayak pembanding ya. Biasanya itu ngapain sih kalau orang flu misalkan minum paracetamol gitu ya. Terus kalian ada ide yang lainnya, misalkan nonton film gitu ya. Apakah nonton film itu lebih efektif menyembuhkan sakit daripada paracetamol? Itu eksperimen. Nah, eh, kalau TA itu saya lihat ada TA yang menggunakan satu metode, ada TA yang menggunakan lebih dari satu metode. Maksud saya TA yang menggunakan satu metode itu biasanya kayak gini. TA-nya itu cuma wawancara, gitu ya. Tapi wawancara ke direksi, jadi memang butuh banyak waktu kan ketemu direksi. Gitu. Setelah itu hasil wawancaranya itu ditranskrip, dijadikan teks, kemudian dilakukan tematik analisis, dilakukan coding gitu ya, di di highlight, dikasih catatan oleh pakarnya, kemudian diekstrak ilmunya. Misalkan best practice untuk mengelola tugas akhir menurut profesor di ITS gitu ya. Itu metodenya hanya wawancara, satu TA metodenya wawancara. Jadi pelajaran yang pertama adalah di dalam metodologi itu biasanya ada satu metode utama. Kalau di kalian metode utamanya ya langsung aja prototyping gitu kan. Apakah iteratif atau enggak menurut saya enggak penting karena prototyping itu pada dasarnya adalah proses di mana kita berusaha memahami apakah masalah ini bisa diselesaikan dengan membuat sesuatu gitu kan. Masalahnya apa? Masalahnya adalah baca BPMN ini kan susah gitu ya. Dan eh, dosen atau asisten itu nggak selalu bisa mendampingi gitu kan. Kemudian kita ada tools nih, ada model bahasa yang secara general itu dia bisa menyelesaikan banyak task. Nah, kita ingin tahu nih dalam menyelesaikan masalah baca model ini LLM itu efektif enggak gitu. Berarti kan ada rumusan masalah yang pertama, informasi apa sih yang dibutuhkan? Tadi dijawab di 4.1 gitu kan. Informasi apa yang dibutuhkan pengguna dalam membaca model? Itu 4.1. Misal riset questionnya ya. Pengguna dalam membaca model XXX dalam mendukung kok hilang. Untuk ketika membaca diagram, ini metodenya adalah wawancara. Terus yang kedua misalkan itu adalah apakah seberapa bagus gitu ya. Minimal seberapa bagus ya hasil penjelasan ya, kan model bahasa ini kan metodenya ini kan berarti eh, teknik-teknik prompting yang dipakai. Terus RG3 itu adalah bagaimana interaksi. Interaksi
efektif, interaksi pengguna dengan informasi dalam ya, XX. RQ3 ini nggak terlalu bagus, tapi ya kurang lebih ini. Nah, ini metodenya uh, uh, prototipe gitu kan. Nah, dari sini kalian bisa lihat sebenarnya TA kalian itu ada beberapa metodenya nggak satu metode gitu kan. Tapi sudah sangat biasa kalau dalam metode desain itu ada beberapa metode-metode kecil di dalamnya gitu kan. Kayak design thinking itu malah lebih banyak lagi metodenya. Kalau menurut saya, hindari design thinking karena terlalu luas, terlalu banyak yang harus dikerjakan. Lebih baik gunakan metode yang lebih sederhana atau metode-metode yang klasik gitu ya. Misalkan ya prototyping gitu. Misalkan kayak gini. Yang klasik-klasik aja gitu. Jadi ini yang nanti jadi metode utama kalian. Jadi sebetulnya metode dari eh, rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian research question. Yang ketiga kalian yang menjadi metode utamanya gitu. Gimana? Cukup jelas nggak? Iya Pak, cukup jelas. Sama satu lagi sih Pak, Mm-mm. kemarin dapat pertanyaan dari Prof. Irma kan. Terus Mm-mm. sebenarnya saya juga nyari referensi tapi belum ketemu terkait ini Pak. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa kok kita melakukan generasi sebanyak 5 kali? Terus pertimbangannya apa? Apakah ada referensinya kayak gitu? Nggak Itu ada. masih sih Pak. Nggak ada. Artinya hampir semua angka di desain itu arbitrary. Arbitrary itu ya eh, ngasal tapi beralasan gitu loh. Kalau saya bilang kemarin kan kalian bisa beralasan, tapi kalian harus harus analisis datanya. Ketika di generate 5 kali sudah mulai kelihatan polanya enggak gitu. Biasanya atau alasan yang lainnya biasanya orang kalau terpapar informasi yang sama lebih dari 3 kali itu mereka eh, nggak akan terlalu peduli gitu. Dan itu menurut saya eh, nggak terlalu penting ketika kalian tidak melakukan benchmarking. Misalkan ada GPT-3 sama GPT-4 nih, ini bagusan mana gitu ya. Kalau kalian cuma generate 5 kali itu orang akan bertanya gitu kan. Biasanya itu lebih pada batasan sih dibandingkan ah, maksud saya keterbatasan waktu atau batasan dari penelitian dibandingkan nggak ada angka magic oh harus 20 harus 30 kalau menurut saya nggak pernah melihat itu di penelitian manapun nah gitu. Bahkan kayak statistik angka 20 itu juga sering disalahgunakan. Kan ada statistik harus 20 sampel gitu kan.
Itu akhirnya 20 sampel tapi sampelnya ngasal gitu kan. Ya sama aja. Harusnya 20 sampel yang representatif kan. Tapi karena nggak ketemu, misalkan gini lah, kamu wawancara, kamu mau survei ke presiden gitu kan. Terus kamu masa mau nyari 20 presiden Indonesia, presiden Indonesia cuma ada satu gitu kan. Gitu. Dan ini 5 ini kenapa? Biasanya eh, hasil generasi itu terutama dengan parameter yang default ya, kan ada temperatur dan selainnya, itu nggak terlalu jauh berbeda gitu ya. Dan kalian juga bisa masukkan itu aja dalam batasan gitu. Jadi, file. Coba saya cari di saya kasih salah satu publikasi anak master. Dia mengenerate berapa ya? 101 LO gitu kan. Berapa yang di generate ini? Nggak ada ya. Di sini bahkan cuma di generate sekali doang. Itu aja deh. Paling gampang kamu menjawabnya itu adalah dari datamu. Kan apakah ada yang di generate 5 kali hasilnya beda semua. Ini aja. Kalau kalian bisa jawab jawab ini sebenarnya kalian sudah tahu jawabannya gitu. Kalau hasilnya beda semua, kemungkinan sebaiknya mengenerate lebih dari 5 kali.
Terus ada juga itu ini. Human, ini juga bisa dijadikan referensi. How many? Halo, halo. Iya, Pak. Ya, kayaknya jawaban saya itu dulu aja.
Oh, ya Jadi baik kalau Pak. menurut saya minimum dua, karena dua itu adalah yang paling minimum untuk mengetahui apakah ada jawaban yang lain gitu kan. Make sense nggak? Kalau dua kali kan kita tahu, oh yang kedua ini kemungkinan kalau sudah sama dengan yang pertama, kamu generate ketiga itu biasanya juga akan tetap sama. Peluangnya untuk berbeda itu sangat kecil gitu kan. Contohnya gini, misalkan kamu tanya, kita hidup di planet mana gitu ya. Kemungkinan LLM akan jawab satu gitu kan. Tapi ketika kamu tanya siapa presiden Amerika, nah ini kan presiden yang kapan nih? Kalau kamu generate lebih dari satu kali, dua kali, kita akan lihat, oh kemungkinan dia akan menjawab berbeda gitu kan. Minimum dua kali itu pasti, maksimum berapa itu nggak ada ketentuan gitu ya. Gitu. Tapi paling enak itu ngelihat dari data yang saya tulis di chat WA itu. Kalau kamu cek lebih dari cek 5 kali itu semuanya beda, kamu bisa masukkan. Kalau hasil yang sama hanya 2 dari 5, eh itu tetap ada manfaatnya di generate lebih dari 5 kali. Tapi untuk pengujian kita saya rasa udah cukup gitu ya. Presisi apa namanya? Bedanya mungkin presisi dari angka ininya ya. Dari statistik kalian gitu kurang-kurang confidence-nya kurang aja. Jadi misalkan kalian ngomong apa namanya presisinya sekian gitu ya, yaitu nggak bisa ngomong secara statistik. Kita cuma bisa ngomong 2 dari 5 sampel kita benar gitu kan. Kalau 20 kali ya siapa yang mau ngecek gitu kan. Kalau menurut saya lebih baik mengorbankan eh, ak- presisi dari statistik kalian gitu kan. Tapi kalian bisa bahas, bisa lengkapi dengan kualitatif gitu. Sehingga kita nggak berdebat dalam kuantitatif. Misalkan, oh harus di-generate segini gitu ya. Karena kita nggak ngomong statistik yang akurat. Kita lebih pada men- mengevaluasi secara kualitatif gitu. Kalau dua dari lima itu sudah ada yang sama, menurut saya sudah lumayan menunjukkan kalau 5 itu cukup gitu. Karena sudah ada duplikat gitu. Tapi seberapa yakin saya dengan itu? Ya nggak yakin gitu kan. Karena kita kurang data. Kalau kamu generate 20 kali, karena 2 dari 5 itu kan bisa jadi 2 dari 20, bisa jadi 2 dari 100 gitu kan. Ketika generate-nya ini kita teruskan. Misalkan dua pertama sama, ketiga beda, keempat beda, kelima beda, keenam beda, ketujuh beda, dan seterusnya gitu kan. Karena ini probabilistik gitu ya, nggak deterministik ya. Karena ini stokastik gitu kan. Setiap di generate itu bisa beda, maka ya tadi balik tujuan kita mengenerate 5 kali itu adalah mengekstrak mana yang bekerja dan mana yang tidak bekerja dan kita ada sense seberapa bagus itu bekerja tapi nggak sangat eh, sangat precise gitu ya. Kita nggak bisa ngomong misalkan kita bisa ngomong dengan cukup yakin kalau eh, oh bagian ini tuh dia bisa LLM bisa menghasilkan penjelasan dengan baik, bagian ini
penjelasannya kurang, itu aja. Tapi inti lebih ke arah bukan kita ingin ngomong penjelasannya itu sangat baik gitu ya, tapi kita lebih ngomong baiknya di mana, kurangnya di mana. Jadi kualitatif. Makanya RG-nya jangan seberapa berkualitas gitu ya. Mungkin RG2 itu bisa direvisi jangan seberapa berkualitas. Dan nanti jawabannya kuantitatif. Ini susah, data dan data poin kita mungkin presisinya kurang secara statistik gitu ya. Tapi lebih ke uh, misalkan bagaimana silakan. Dan ini lebih ke kualitatif. Kualitatif untuk data untuk hasilkan X bagus tapi kurang untuk Y. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, ini Risma mau nanya. Heeh. Gimana? Pak lah, kan kalau kita kan setelah pengerjaan itu kayaknya agak ada yang beberapa poin kurang relevan sama yang tujuan penelitian ya Pak. Itu perlu diubah nggak ya Pak? Yang mana itu? Lebih spesifik? Yang menghimpun database model BPMN Pak. Kan kita cuma Ya udah, ambil, hapus aja. berarti hapus yang bagian itu. Heeh. Kemudian yang mengukur efektivitas rancangan antarmuka secara kualitatif, tapi kita kan juga pakai kuantitatif, itu gimana Pak? Ditambah ya, Mengukur efektivitas rancangan secara kuantitatif. kualitatif. Kalau antar mukanya kita hanya bisa kualitatif. Oh, baik. Ini kan efektivitas antar muka. Maksudnya itu adalah yang kamu bikin tampilanmu itu sudah oke enggak? Kalau menurut saya dari 1, 2, 3, 1 itu adalah penggalian kebutuhan, 2 itu adalah proses menghasilkan penjelasan, dan ketiga itu adalah prototipe antarmuka. Ketiga-tiganya itu kalian nggak ada kuantitatif. Ada kuantitatif, tapi tadi confidence-nya atau ininya ya apa namanya CI ya confidence interval ya itu nggak nggak tinggi, sangat rendah menurut saya. Maksud saya gini, kamu ngomong presisinya 70% gitu kan. Itu kan berdasarkan 5 data yang kamu generate gitu kan. Pertanyaan saya, kamu yakin nggak? Kalau misalkan saya generate 5 lagi, kira-kira segitu nggak angkanya? Seberapa yakin kamu kalau saya ulang itu angkanya akan tetap segitu? Kamu bisa jawab itu nggak? Nggak bisa. Jawabannya adalah saya nggak yakin gitu kan. Iya. Karena cuma 5. Kecuali kalau kamu 5.000. Ketika kamu 5.000 terus ada orang lain. Kalau nanti saya generate 5 data sendiri, angkanya sekitar segitu nggak? Ya saya coba aja. Saya yakin kalau kamu lakukan pakai 5.000 data, seperti yang saya lakukan, hasilnya kurang lebih akan sama segitu. Gitu kan. Karena itu kan kita jauh lebih yakin.
makanya statistik biasanya menggunakan angka magic 20 gitu kan. Kalau SEM itu 100 berapa gitu ya, 130 atau 200 gitu ya. 200 data point gitu. Gitu. Tapi begitu kita ngomong ada data yang duplikat di antara 5 kita generate, itu sudah cukup untuk berargumentasi bahwa kita 5 aja sudah ada duplikat gitu ya. Kecuali kalau kamu 5 generate itu benar nggak ada duplikat sama sekali. Itu kan, lo kenapa nggak kamu generate yang keenam? Ada pertanyaan gitu kan. Gitu. Udah. Heeh. Oke. Heeh. Ya sudah. Baik, selamat melanjutkan. Tetap semangat. Ya, Pak. Merdeka. Terima kasih. Oke, selamat. Terima kasih Assalamualaikum banyak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam.